Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Ardi. Bapak Ibu, pada tutorial online kali ini pada sesi yang ke-7 pada mata kuliah perilaku organisasi, Bapak Ibu akan mempelajari tentang proses organisasi, di mana di dalamnya ada struktur dan juga kultur. Jadi ini kaitan antara struktur dan kultur ini akan sangat erat sekali. Jadi kan kita sudah di awal sudah bahas bahwa perilaku organisasi seorang atau anggota kelompok atau anggota perusahaan, anggota organisasi itu akibat dari interaksi antara individunya, dirinya, dan juga lingkungannya yang dengan ada manajemen. Nah, dalam manajemen ini tentu saja ada struktur. Nah, struktur ini kemudian di sesi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang kepemimpinan dan juga kekuasaan. Ini akan saling berkaitan sehingga bagaimana akhirnya kita bisa mempelajari tentang struktur yang juga menghasilkan budaya yang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Jadi yang menarik tuh begini Bapak Ibu. Jadi saat kita bekerja itu ada budaya-budaya yang kuat sekali di organisasi tersebut, tapi sebetulnya itu tidak berpengaruh secara simultan dengan tujuan-tujuan organisasinya. Jadi hal ini tentu saja memerlukan reformasi budaya. Nah, jadi akhirnya kita akan mempelajari lagi dari mana budaya tersebut terbentuk kan begitu ya. Nah, jadi budaya ini terbentuk dari perilaku, hasil perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tadi. Jadi saat orang atau individu ini bekerja, kemudian dia berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan dengan sesama manusia atau juga dengan misalnya dengan lingkungan bekerjanya, terus kemudian dengan peralatannya dan lain sebagainya, stakeholder yang lainnya, dan juga bahkan sampai lingkungan-lingkungan terkecilnya, ini akan menghasilkan perilaku dan juga hasil perilaku. Nah, hasil perilaku ini bila dilakukan terus secara berulang-ulang dan kemudian dilakukan secara bersama-sama, maka akan menghasilkan budaya. Nah, budaya ini tentu saja tidak akan kuat apabila tidak ada nilai-nilai yang dipegang atau nilai-nilai yang menjadi pengikat dalam budaya ini, sehingga nanti akhirnya nilai-nilai yang biasanya kalau dalam perusahaan itu kan nilai-nilai pendiri perusahaan itu akhirnya bisa nggak tersampaikan dari tataran eksekutif pemilik perusahaan, kemudian eksekutif sampai akhirnya sampai tataran pegawai yang teknikal, misalnya sampai cleaning service dan lain sebagainya, sehingga spirit ini, nilai-nilai ini menjadi ciri tersendiri, ciri dan cara bagi orang-orang dalam organisasi tersebut dalam melaksanakan tugas mencapai tujuannya. Nah, ini yang disebut budaya tersebut. Nah, tentu saja diharapkan budaya yang diinginkan itu budaya yang bisa mendongkrak dari apa yang tujuan dan visi misi dari perusahaan atau organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.